Assalamualaikum Mbak Misi, siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ella, siang juga. Gimana Pak kabarnya, keluarga Bapak? Alhamdulillah sehat, Bu, sehat. Alhamdulillah. Sudah isoma ya Pak ya? Sudah. Sholat sudah, makan tadi belum lapar, jadi nanti makannya, Bu. Oh, Paling nyemil tadi. oh Karena iya ya. keburu pas pulang ngajar, langsung itu, jadi belum sempat. Ya setidaknya udah ada yang mengganjal ya Pak Iya, ya. Sudah deh. insya Allah. Ya, baik-baik. Apa nih Pak yang ingin kita obrolin nih? Yang Pak Mis ingin ceritakan nih dari siang ini. Iya, yang ingin saya ceritakan ini, Bu. Di pembelajaran saya guru PJOK, Bu. Mm-mm. Saya ngajar di kelas 1 sampai kelas 6. Mm-mm. Nah, di pembelajarannya di peserta didik, di murid, itu Mm-mm. di kelas tinggi, kelas bawah juga ada sih, kelas tinggi. Di kelas tinggi itu terutama di kelas 6, kelas 5, kelas Mm-mm. 4 tuh mendingan. Kelas 5, kelas 6 itu ketika anak-anak itu melakukan praktek dalam pembelajaran PJOK kan itu kebanyakan di luar ya, Bu. Iya ya. Nah, itu kadang-kadang mereka tuh tidak terlalu serius ya Mm-mm. mempraktekkan materi yang ada, terus kayak malu-malu, Mm-mm. terus apa ya, cengengesan Iya ya. kebanyakan. Dan Mm. juga nggak menganggap serius dalam pembelajaran tuh. Mm. Tapi hanya sebagian sih, nggak semua murid. Terutama Mm-mm. di pelajaran di materi ini, Bu, yang susah itu, Bu. Yang di senam lantai. Nah, senam lantai itu kan ada roll depan, roll ke Mm-mm. belakang. Itu kita menggunakan matras kan. Nah, Mm-mm. itu kalau anak laki-lakinya kan ketika mempraktekkan, sudah kita kasih contoh, terus mereka mempraktekkan, masih kita bantu gini, cara Iya, roll ke depan, roll ke iya, belakang, kita bantu dengan mhm, mungkin kita pegang, kita dorong sedikit iya, untuk membantu mereka melaksanakan supaya mendapat posisi yang sempurna, yang baik. mhm, Nah, kesulitan saya nih juga di laki-laki, Bu. Di mhm, perempuan. Perempuan itu mhm, kan kita guru laki-laki nggak bisa tuh ngapa-ngapain, mhm, cuma nyuruh si A tolong bantu temannya atau kan di posisi di samping kita iya, nggak bisa megang nggak bisa apa mhm, cuma ngasih arahan. Nah, iya, sedangkan posisi anak-anak perempuan itu yang lebih apa mempraktekannya lebih lebih nggak lebih belum maksimal melakukannya dalam penilaian saya masih jauh harapan, mhm, mhm, iya iya, tapi itulah kesulitan saya di pelajaran saya itu, Bu. mhm, mhm. Itu yang Oh, saya mau ceritakan untuk hari ini sih, Bu. iya. Oh, jadi pertama kalau yang tadi ribut tadi yang kurang anggap serius tadi, ke anak laki-lakinya ya, Pak, ya? Cenderungan? Anak iya ya rata-rata anak laki-laki. Iya, rata-rata laki. Oh, jadi ada 2 Mhm. ya, Pak, ya. Jadi kurangnya fokus atau keseriusan anak-anak gitu ketika praktik atau pelajaran PJOK ya, Pak, ya? Nah, Iya, terus terus mereka tuh merasa gini juga, Bu, merasa apa ya, tidak tidak merasa bodoh lah mhm, dengan apa, nilai, dengan nggak iya, terlalu memperhatikan gitu. oh, jadi ada rasa nyepelein gitu ya, Pak, ya? Sama ini, praktek gitu ya? Ah, cuma Iya gitu paling perasaan. Oh, iya. Kemudian, eee, anak perempuan yang ada rasa malu tadi ya, Pak, ya, terus sulit untuk membantu secara langsung beda dengan yang sama laki-laki gitu ya, Pak, ya? Mhm, iya, Bu. mhm. Nah, terus sebelum-sebelumnya ini, Pak, yang sudah terjadi ini, kendalanya apa ya, Pak? Kenapa bisa muncul gitu masalah tersebut gitu? Kalau pengamatan saya ya, Bu, Iya, pengamatan saya itu mereka itu kelas 6 itu kan kalau sekarang mhm, itu rata-rata sudah lumayan mulai memasuki masa pubertas ya. bener, Psikologis mereka udah mulai tahu, apa, lawan jenis, suka, nggak iya, mau. Jadi terus ada rasa malu-malu, ada rasa, ah, mindernya lebih lebih diperhatikan. Kalau kan kayak kelas 3 kelas 2 kan, ya seru-seru banget, pasti ada orang iya, memperhatikan. Nah, kalau kelas 6 kelas 5 tuh terlalu, wah aku diperhatikan malu, gitu. iya iya, bener Jadi bener. kendalanya di situ. Terus kedua mungkin
media pembelajaran juga, karena matras itu Bu, kalau Mhm. matras sekolah kita sekolah saya kan ada 2 tuh. Ketika mereka melakukan ya terpaksa satu-satu. Mhm. Ketika anak yang melakukan satu-satu, otomatis anak yang lain melihat. Iya. Nah, dalam arti mereka melihat itu jadi rasa sudah percaya diri jadi berkurang karena Mhm. sudah dilihat-lihat teman, apalagi terutama, anak-anak perempuan. Anak perempuan kan pakai jilbab tuh rata-rata, jadi takut jilbabnya kebuka, rambutnya Iya. kelihatan. Nah, itu kalau diperhatikan. Jadi media pembelajaran, karena kalau seandainya media pembelajaran Mhm. itu lengkap mungkin Mmm. serentak mereka melakukan, ya mereka tidak memperhatikan satu sama lain. Nah, Iya. dengan begitu kan mungkin mengurangi itu. Itu sih kendala kendala. Terus psikologis, media Mhm. pembelajaran mungkin juga kurang. Mhm. Iya. Itu aja sih, Bu. Iya. Jadi ada faktor psikologis ya Pak, perubahan masa transisi itu ya Pak ya, menuju puber, Mhm. sehingga sikap mereka berubah mencari jati diri lah, yang malu-malu dan segala macam. Kemudian ya tadi alat alat peraga, alat bantu ketika melaksanakan praktik. Nah, dari yang usaha yang sudah Pak Misy lakukan untuk mengatasi masalah ini sebelum-sebelumnya ini, kalau diskalakan 1 sampai 10 gitu, berapa Pak? Kalau dari pembelajaran yang saya terapkan ya, Bu, itu kalau Mhm. di ini ya, Bu, di materi senam lantai itu sekitar Iya. 6 Bu. Kenapa 6? Karena jumlah siswa anak kelas 6 itu kan 22. Mhm. Itu paling yang serius itu sekitar 15, 14 Mhm. anak. Yang 7 itu kan kadang-kadang ya melakukan asal melakukan saja. Jadi saya mengambil 6 itu karena ya sekitar Mhm. 60% anak-anak yang melakukan memang serius dengan Mhm. ya terus melakukannya ya cukup baik. Iya. Di banyak sih, Mhm. itu. Baik Pak, nah harapannya target itu yang ingin Pak Misy capai nih, skala naiknya ini di angka berapa Pak? Harapan skala yang saya targetkan itu ya harus 100 sih, Bu. 100 menurut tujuan pembelajaran atau Mhm. indikator penilaian yang saya ini kan harus Iya. 100 karena tidak apa-apa kita sini tinggi mencapai. Mmm. Kalau minimal lah 8, minimal Iya. 8, 8,5 itu sudah lumayan sih. Iya. Karena kalau sekitar 20 anak, 22 anak yang ada, yang Mhm. sudah melakukan 14, 15 yang serius, yang sisanya belum, setidaklah 18 anak atau Iya. 19 anak yang ada peningkatan, Mhm. perlu proses memang, tapi Iya nggak harus betul. 100% sih. Iya. Tapi setidaklah ada efeknya, ada perubahan. Mhm. Ini itu yang Betul saya betul. harapin. Iya. Nah, iya sangat baik Pak ya, jadi memotivasi juga ya Pak ya kalau skalanya kita, eee, bagus gitu ya Pak ya. Nah, untuk Mhm. mencapai di level tersebut, apa yang sudah Pak Misy lakukan sebelumnya dan apa rencana lanjutan Pak Misy untuk mencapai level tersebut? Iya. Rencana saya itu supaya anak-anak itu lebih serius Pak, Bu, ya, Mhm. dan tidak malu-malu. Selain mungkin saya akan sudah melakukan sih, Mhm. itu kesiapan belajar. Jadi sebelum belajar ada kesiapan mana anak-anak yang karakternya yang agak cengengesan, terus agak yang serius, mana anak-anak yang lebih pendiam. Setelah saya mengetahui dari karakter anak, kesiapan belajar, mungkin saya akan selain menjelaskan tujuan pembelajaran di awal, mungkin saya menjelaskan penilaian, Bu, Mhm. penekanan asesmen. Mhm. Mhm. Bahwa asesmen itu pentingnya begini-begini kepada anak, supaya anak itu lebih memahami penilaian. Karena Mmm. jangan beranggap, "Ah, saya besar nggak besar ya nih ya naik kelas, lulus." Lulus. Ya, tapi penekanan dalam arti penilaian itu mempengaruhi dari pengetahuan. Jadi penilaian yang saya tekankan di awal, terus nanti saya akan lebih jelaskan dari awal yang mungkin saya tidak Mhm. jelaskan cuma menjelaskan tujuan, mungkin Ya. saya akan mengubah sedikit, akan jelaskan, mungkin akan mengambil nilai setiap tindakan kalian, setiap kalian melakukan praktek baik benar, Bapak akan kasih nilai. Mhm. Sebagai membuat mereka termotivasi agar lebih serius. Mhm.
Yang lebih Iya. penting itu ya jangan malu-malu, karena malu itu ada hal-hal yang tempatnya malu. Tapi kalau untuk belajar mungkin lebih ya membangkitkan percaya diri mereka Iya, sih. iya Pak ya. Ya Itu. baik. Jadi memperhatikan karakteristik anak ya Pak ya sebelum pembelajaran, kemudian penekanan pada asesmen baik di awal, tengah proses maupun di akhir biar anak-anak lebih serius ya Pak ya, sangat baik. Nah, kira-kira yang Mm-mm. akan dilakukan di waktu dekat ini apakah semua rencana tadi atau sebagian Pak yang dalam waktu dekat ini yang akan dilakukan? Uh, yang saya lakukan semuanya Bu, karena perlu ya Bu, karena semakin ini kan sudah mendekati semester, jadi harus lebih ekstra, lebih setiap pertemuan. Kan itu PJOK itu bukan, kalau saya sih 4 jam per minggu ya. Kalau di kurikulum masih belum kalau Merdeka kan kurikulum Merdeka kan 3 jam. Kalau PJOK di masih K13 ini 4 jam. Jadi kita 2 jam pelajaran ini hari ini, nanti ketika kelang 2 hari 2 jam lagi. Jadi setiap pertemuan 2 jam 2 jam, 2 kali pertemuan dalam seminggu di kelas tersebut mungkin saya lakukan dengan konsisten, lebih serius sih. Itu juga. Jadi Itu ya. langkah tadi udah segera bisa dilakukan ya Pak ya? Iya Bu, harus Bu. Baik. Nah, apa atau siapa Pak yang dapat menjadi kontrol atau mendukung gitu, membuat motivasi Pak Misi melakukan langkah-langkah tadi lebih berkomitmen dan semangat gitu? Ya, langkah apa yang mendukung pertama anak murid itu sendiri Bu, karena ya kita harus kerjasama ya Bu. Untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran itu harus sama-sama kolaborasi sama anak dan sama guru. Iya betul. Karena tanpa kesepakatan, tanpa kerjasama, tanpa saling menghormati, saling menghargai, ya tidak akan berjalan. Walaupun saya buat program begini-begini, Iya. tapi kalau anak-anak tidak menerima, ya percuma. Jadi saya pertama itu ya saya minta dukungan atau saling kita dukungan kepada anak-anak. Yang kedua itu pasti rekan guru sejawat, karena kita tidak bisa kerja sendiri, harus ada refleksi dari kawan, teman-teman, dari guru, walaupun bukan bidang studi tapi bisa melihat atau membantu ketika kita ada kesulitan. Yang terutama ya kepala sekolah juga, setiap apapun itu ya kepala sekolah harus tahu. Dan kita harus ada laporan, ada kalau bisa kan dikit-dikit kita terbuka dengan kepala sekolah agar apa yang permasalahan saya dan di kelas itu bisa mendapat solusi dari kepala sekolah. Ya terutama kepada orang tua juga sih Bu. Kedua orang tua itu penting, karena kan setiap kelas itu kita punya grup WA tuh secara online. Jadi mungkin saya di situ kan ada orang tuanya. Kalau di sekolah saya kan masih dominan orang tua yang megang HP, bukan anak. Walaupun ada yang tetap dipegang anak HP, tapi waktu ketika di rumah, tapi sebagian besar itu orang tua megang. Jadi secara tidak langsung kan ada bisa komunikasi dengan orang tua, bisa ada keluhan, ada apa kan bisa komunikasi secara langsung walau lewat luring. Ya pasti ada komunikasi sama orang tua itu ya Bu. Dan itu lagi ya Bu, rencana saya tadi mungkin penilaian juga Bu, pengetahuan. Saya tadi kan keterampilan saya jelasin ya Bu. Dan pengetahuan juga mungkin saya tingkatkan, karena di pembelajaran itu kan ada saya laksanakan refleksi gitu penutup. Nah refleksi itu mungkin saya kasih pertanyaan yang 2 pertanyaan cukup mungkin buat pemahaman mereka ketika mereka mempraktekkan. Nanti akan saya terapkan supaya mereka lebih sering, kalau pelajaran Pak Misi di akhir ada pertanyaan tuh kita harus paham. Mungkin pertanyaan itu untuk penilaian pengetahuan ya, bukan keterampilan. Jadi pengetahuan kayak apa yang mereka lakukan ya kita pertanyakan nanti di akhir. Jadi buat mereka, wah kalau saya tidak melakukan sih nggak bisa jawab nih pertanyaannya, nggak bisa ngarang seperti itu. Jadi itu sih untuk apa yang rencana yang tadi yang saya kurang jelasin tadi.
Iya. Ya sangat baik ya Pak ya. Ada penekanan lagi di refleksi akhir untuk anak-anak ya Pak, evaluasi mandiri ya Pak ya di situ. Iya. Nah, di mengajak ke terakhir nih Pak, dari Pak Misi sendiri, apa kesimpulan yang dapat diambil dan sekalian gimana nih perasaannya Pak Misi nih setelah kita melakukan obrolan ini? Iya, kesimpulan saya Bu, bahwasanya kesulitan yang saya hadapi, yang anak-anak itu kurang serius, malu-malu, seharusnya perlu diidentifikasi, memang perlu digalami kenapa anak itu, kalau memang dari pubertas, dari psikologis, dari media, mungkin kita lengkapi, kita perbaiki, dan kita pahami apa kekurangan dari anak-anak itu. Mungkin bukan menyalahkan murid, bukan Iya. menyalahkan anak-anak sih, memang mereka bawaan. Jadi itu saya lebih memahami, dan juga komunikasi juga penting, komunikasi antara murid sama anak, supaya mereka, dan juga penjelasan lebih memahami tentang penilaian, bukan hanya tujuan pembelajaran. Selain itu juga penilaian, juga penekanan asesmennya, dari apa-apa. Anak tuh kadang-kadang nggak ngerti mana yang dinilai, mana. Yang penting mereka melakukan. Yang menilai itu secara guru. Tapi kalau mereka memahami, mungkin mereka akan lebih serius dalam permasalahan yang saya hadapi ini. Terus ya, komunikasi orang tua juga sangat penting, sama guru-guru dan kepala sekolah. Itu sih Bu, dan itu kesimpulan dari saya sih untuk cerita obrolan hari ini. Gimana Pak perasaan singkatnya Pak? Dari obrolan itu. Ya alhamdulillah Bu, saya merasa apa ya, ibarat tuh kalau kita punya unek-unek, tidak Ya. bicara, tidak ngobrol, atau tidak ada umpan balik itu ya kayak apa, ruwet ya, agak di benak, terus ya agak perasaannya agak lumayan. Perasaan terbawa agak ya lumayan, dapat pencerahan sedikit, dapat oh ya aku harus melakukan ini dengan obrolan hari ini supaya dapat ide-ide yang baru sih. Itu Bu. Ya, baik alhamdulillah ya Pak ya. Ya mudah-mudahan rencana langkah-langkah Pak Misi bisa berjalan dengan baik, lancar. Kemudian target levelnya sama-sama bisa meningkat ya Pak ya, baik Pak Misi maupun muridnya juga. Saya ucapkan Amin. terima kasih, juga mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan ya Pak Misi. Kita Sama-sama akhiri. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ella. Ya, sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya Pak. Siap.